Pemirsa, resolusi pembangunan di tahun 2021 menjadi fokus pemerintah untuk kembali melanjutkan pembangunan di tahun ini akibat refocusing anggaran yang membuat pembangunan tertunda. Sebagian besar anggaran di tahun 2021 dialihkan untuk penanganan COVID-19. Nah, bagaimanakah resolusi pembangunan proyek di tahun 2022 ini? Berikut kita saksikan dalam dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Berbahagia pada hari ini kita bersama dengan Bapak Koni untuk melakukan dialog seputar Surabaya 1 jam ke depan. Pak Koni adalah anggota DPRD Kota Surabaya, khususnya di bidang pembangunan. Karena itu marilah kita segera menyapa beliau untuk bertanya tentang seputar pembangunan yang ada di Surabaya. Pak Koni, apa kabar? Baik Pak Nanang. Ya, alhamdulillah kita semua sehat-sehat selalu. Pak Koni, ini kita akan diskusi selama 1 jam ke depan tentang pembangunan di Surabaya. Pak, ini kan hampir 2 tahun masa pemerintahan wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Pak Eri dan Pak Armuji. Dan kelihatannya masih fokus pada meneruskan program yang sudah ada sejak wali kota Risma. Apakah ini bagian dari pembangunan yang berkelanjutan? Ini kan dalam artian kita ini juga menghadapi masa pandemi kan. Ini mau menginjak kata teman-teman endemi. Ya. Jadi kita ini sudah masuk di PPKM level 1 dalam artian paling tidak target pemulihan perekonomian mudah-mudahan bisa tercapai. Hari ini di Komisi C di tahun ini kita akan melakukan pembangunan, yakni pengadaan rumah sakit yang ada di Surabaya Utara. Jadi itu rumah sakit yang kita yakini bahwasanya di Surabaya Utara perlu ditambah adanya rumah sakit. Karena rumah sakit kan banyak menumpuk yang ada di tengah tuh. Benar. Ya, terus rumah sakit Suwandi sendiri ya tidak bisa menampung secara keseluruhan seluruh warga Kota Surabaya. Maka dari itu diusulkan untuk membuat pembangunan rumah sakit. Rencana dibuat di Gunung Anyar. Gunung Anyar ya. Selain yang ada sudah direncanakan di Tanah Kali Dinding itu ya. Iya. Kemudian ini Pak, apakah pemerintahan wali kota Eri Cahyadi juga memiliki program pembangunan yang katakanlah monumental begitu dan bisa dijadikan ikon? Misalkan seperti di pusat ini kan Pak Jokowi membangun IKN. Nah, apakah di Surabaya ada program monumental atau katakan mercusuar yang menjadi ikon untuk Pak Eri dan Pak Armuji, Pak? Ya kan hampir tidak ada ya di masa pandemi itu. Tidak ada, ya? Hampir tidak ada hal-hal yang sifatnya pembangunan yang monumental. Ya. Malah di Komisi C itu hampir 1 triliun lebih alokasi pembangunan itu dikepras. Ya. Dikepras untuk penanganan COVID. Sehingga Surabaya alhamdulillah bisa cepat tertangani, cepat pulih perihal persoalan COVID ini. Makanya kan kita ini bisa lepas sampai sejauh ini bisa sampai ke level PPKM level 1. Padahal Pak ya, untuk pembangunan khususnya program pembangunan fisik ini kan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan swasta sehingga mereka dapat pekerjaan dan melakukan pembangunan itu. Boleh memang dikatakan seperti itu. Tapi pada waktu itu kan memang
aspek kesehatan itu kan hal yang sangat prioritas. Menjadi prioritas utama di kala terutama pandemi ya di kala pandemi, termasuk sosial dan sebagainya kan juga hampir prioritas, karena pada saat itu mereka yang ekonominya itu menengah ke atas bisa jatuh, jadi ekonomi terendah kan seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali pengangguran, banyak sekali mereka yang sudah di PHK oleh tempat kerjanya, sehingga bisa mempengaruhi hal-hal berkaitan dengan kehidupan mereka. Jadi bayangkan pada waktu itu hampir kan sehari saja angka kematian itu hampir 200-an orang pada waktu itu. Jadi begitu memilukan dan begitu mengerikan kota Surabaya sampai di posisi hitam, di kategori hitam. Jadi setiap hari seperti itu. Setiap hari kami mendapat aduan yang bertempat tinggal di pemakaman umum, bukan takut mati karena COVID, tapi karena suara sirine yang menakutkan. Iya. Alhamdulillah sekarang kan sudah tertata dengan baik. Vaksinasi juga ketata 1 dan 2 sudah melampaui. Dan juga ini booster juga berjalan. Iya, Pak Goni. Untuk kemarin APBD 2021 memang kita lebih banyak fokus kepada hal yang mendesak, yaitu penanganan COVID. Pak, kemudian untuk APBD 2022 ini berapa persen alokasi untuk pembangunan fisik? Apakah sudah seimbang dan selaras dibandingkan dengan program pembangunan non fisik dan juga gaji pegawai? Ya, berkaitan dengan gaji pegawai dan sebagainya kan semua sudah dianggarkan. Iya. Terus yang kita coba gagas itu di tahun 2022 adalah penanganan fasilitas umum yang ada di perumahan-perumahan itu. Tempo hari yang lalu kita mendorong bagian aset untuk menginventarisir aset-aset pemerintah kota. Jadi kalau dikategorikan ini merupakan kota maju, ini bukan orang yang bekerja, asetnya yang harus bekerja. Ya. Paradigma baru ini berarti. Nah, kalau asetnya bekerja ini kan menarik menurut saya, tinggal diatur regulasinya. Contoh di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan kelurahan masing-masing kan banyak aset-aset pemerintah kota. Kalau itu diberdayakan untuk mereka yang dalam tanda kutip dikategorikan mereka yang masyarakat berpenghasilan rendah, kayak contoh dibuatkan apa di mana di situ ditata dengan baik, menarik menurut saya. Sehingga paling tidak kota ini, APBD kita ini juga semakin terangkat. Pertanyaan terakhir ini Pak Goni. Ya. Program pembangunan fisik seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Surabaya? Ya, memang kan tadi Mas Anang dalam artian itu kan program yang berkelanjutan. Ya. Bagaimana kota Surabaya ini bisa, misalkan di masa musim hujan ada genangan kemana, maksud saya itu mereka itu seringkali saya turun ke bawah, setiap kelurahan itu akan saya tanyakan, tiap kecamatan harusnya saluran itu terintegrasi dengan baik. Utility-nya berjalan dengan harus baik. Berjalan dengan baik. Kalau tidak berjalan dengan baik ya terjadilah genangan nanti. Makanya termasuk contoh ini di wilayah dataran rendah, sementara yang dataran tinggi itu agak dinormalisasi agak ya kan ya kacau juga, bagaimana dia berjalan, harusnya kan seperti itu. Jadi paling tidak seluruh saluran itu terintegrasi dengan baik. Jangan sampai kayak kemarin kan sampai pemadam kebakaran pun dilibatkan untuk menyedot genangan air. Jadi bukan truk pemadam itu harusnya untuk hal berkaitan dengan kebakaran dialihfungsikan seperti itu. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama dengan kami di program Dialog Khusus pada kesempatan hari ini. Namun waktu jua yang pada akhirnya harus memisahkan kita. Semoga diskusi kita pada hari ini membawa dampak dan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan bertemu lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Goni. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Salam Surabaya TV.